Nah, kali ini saya mau bahas soal yang namanya penerimaan diri ya. Ya, jadi bab penerimaan diri itu sebenarnya adalah sebuah bab yang dimana tuh dominan fokusnya itu adalah menerima diri apa adanya gitu. Kalau masih belum bisa nerima ya nggak apa-apa, diakui dulu. Kalau sudah bisa nerima ya disyukuri dulu ya, karena penerimaan diri itu fokusnya cuma satu gitu loh, yaitu ke dalam diri. Di saat kamu fokusnya keluar, kamu belum bisa penerimaan diri tuh, baru penerimaan realita itu namanya ya. Nah, jadi cek suara saya ada nggak guys? Aman ya? Oke, sip. Nah, jadi saya mau bahas soal penerimaan diri ya. Mungkin di awal-awal nih teman-teman di saat belajar ilmu kesadaran itu pasti akan berpapasan dengan yang namanya kata-kata penerimaan. Ya, terima aja, yang penting penerimaan gitu. Betul ya? Yang di awal-awal muncul kan diarahkan untuk ke penerimaan. Kelek kah? Aman ya? Aman, oke. Nah, yang dimana terdengar simpel dan mudah, tetapi begitu kata penerimaan itu harus dipraktekkan, yang terjadi justru sebaliknya. Kenapa bisa begitu? Ya, ini kemungkinan terjadi diakibatkan kurangnya pengetahuan soal apa itu penerimaan, khususnya soal diri sendiri gitu. Dan di tahap awal, hal-hal apa saja sih yang perlu difokuskan untuk diterima? Ya, oke. Pasti kemana-mana kalau ke rumah mana tuh pasti diarahkan untuk penerimaan. Tapi pas praktek penerimaan bingung dia. Nah, apalagi kalau soal diri gitu, penerimaan soal diri. Ya pasti bingung, nggak ada pengetahuannya, lebih banyak pengetahuan soal orang lain misalnya. Soal suami saya lah, soal mertua saya lah. Ya. Dia lebih tahu banyak pengetahuan soal itu daripada dirinya sendiri. Padahal penerimaan yang di sini itu korelasinya adalah soal penerimaan diri. Karena kalau kamu fokusnya keluar dan belajar soal penerimaan diri, dia nggak nyambung tuh, nggak akan ketemu. Ya, suami tetangga lah gitu, suami orang lah, istri orang lah, ya, mantan lah, itu kan orang lain juga ya, keluar. Nah, jadi penerimaan diri itu apa sih sebenarnya? Penerimaan diri itu kalau didefinisikan itu sebagai tingkatan di mana seseorang mempertimbangkan karakteristik dirinya atau personalnya dan merasa mampu dan berasa hidup dengan karakteristik tersebut. Jadi dia bisa menerima karakteristik dirinya, personalitinya, ya, dan dia bisa menjalani hidup menerima karakteristik dan personalnya dia sendiri ya. Namun penerimaan diri itu lebih ke ketika seseorang dapat menerima baik kekuatan maupun kelemahan dirinya sendiri dengan apa adanya. Nah, jadi seperti yin and yang tuh ada diri yang maskulin, ada yang feminim. Ya, ada yang plus, ada yang minus. Tapi bisa nggak menerima kedua-duanya apa adanya?
Ya. Contoh. Misalnya di saat kita sedang diet, misalnya kan kita mau kurus nih. Di saat kita diet tuh ada yang namanya itu kita kadang-kadang nggak bisa menahan nafsu makan ya. Jadi bablas dietnya. Nah kadang-kadang kita nggak bisa nerima tuh diri kita yang apa adanya. Ya, begitu juga dengan karakteristik kita yang tanda kutip mungkin masih perlu untuk dikoreksi gitu loh. Nah, perjalanan seperti itu tuh butuh latihan semuanya. Sampai menjadi sebuah habit baru yang mengarah ke penerimaan diri apa adanya. Ya. Kadang kita masih suka males, ya sudah nggak apa-apa. Ya, kadang kita masih suka ngomong jelek ke diri sendiri juga nggak apa-apa. Ya. Jadi ini sebenarnya ini adalah soal selisih antara keinginan yang menjadi standar diri dengan realita yang netral apa adanya. Dan ini yang membuat hidup kita tidak bisa selaras dengan diri sendiri dan juga yang di luar diri. Nah, untuk bisa menghilangkan selisih itu artinya standar diri kita yang perlu dikoreksi dengan penerimaan. Ya. Semisal kita belum bisa mengerti dalam sebuah bab mengenai sebuah pembelajaran, dan itu gak apa-apa. Tidak harus dilabel aku ini bodoh lah, aku ini kurang pintar lah gitu. Gak perlu. Oke, saya belum bisa terima, belum bisa memahami itu, ya itu diterima. Nah kadang-kadang tanpa disadari, kalau kita merasa kita itu adalah korban dalam kehidupan, ya, lalu kita merasa selalu dizolimi sama orang lain, ya, mungkin akar awalnya itu bukan dari orang itu, tapi kamu yang tanpa disadari melabel dirimu sendiri sebagai korban, ya, atau kamu yang di awal tuh malah lebih zolim ke diri sendiri. Contohnya berkata buruk aja ke diri aja itu udah zolim. Ya. Meragukan kemampuan diri itu juga salah satu bentuk tidak menghargai diri. Apalagi melabel gitu loh. Nah, mulai dari pikiran ke ucapan aja itu sudah salah gitu loh. Dan itu akan terproyeksi di mana, dan itu akan terproyeksi dilihat oleh orang-orang itu. Dan orang-orang itu hanya mengikuti. Di saat kamu tidak menghargai dirimu sendiri, ya maka orang-orang itu hanya mengikuti. Karena hanya cerminan. Kamu akan menarik orang-orang yang tidak menghargai kamu gitu. Nah, artinya kan standar soal dirimu sendiri itu harus dinaikkan, dikoreksi dengan yang namanya penerimaan. Kalau kamu merasa aku tuh selalu merasa kekurangan gitu, ya, maka di situ tuh kamu akan menarik orang-orang tuh yang terus-menerus memberikan pelajaran soal ya sebenarnya kamunya aja sendiri gitu loh. Nah betul, bab kurang cinta. Dari awal tuh urusannya kurang cinta doang sih. Dari figur otoritas, dari ayah, dari ibu, dari guru, dari teman. Ya. Nah kalau itu, bab kurang cinta adalah menjadi standar dirimu, jangan heran kalau kamu akan jadi pengemis cinta. Asik, pengemis cinta guys.
Aduh. Tambah lagi dari beberapa pemuka agama. Ya, betul. Ya. Jadi standar dirinya itu dikoreksi dong, gitu. Ya. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi hampir segala aspek loh. Hubungan kamu dengan diri, hubungan kamu dengan sesama, hubungan kamu dengan alam, bahkan hubungan kamu dengan Sang Pencipta. Di saat kamu terus-menerus ngemis cinta, artinya kamu memberikan vibrasi kalau kamu itu kekurangan. Dan kamu akan bertransaksional gitu loh, hanya untuk mendapatkan cinta itu. Ya. Dan berikut adalah hal-hal yang perlu diterima di tahap-tahap awal untuk menyelaraskan standar diri dengan realita. Jadi standar diri ini, supaya tidak ada penderitaan, ini harusnya equal nih sama nih. Ya. Kalau ada selisih, penderitaan pasti. Ya. Kalau di dalam diri belum penuh cintanya, pasti realitanya ngemis cinta. Oke? Sampai sini paham ya? Nah, oke. Nah, dalam konteks ini berarti mengakui sesuatu tanpa menghindari, menyangkal atau menolaknya. Nah, penerimaan tuh itu tuh konteksnya tuh. Kita bisa menerima diri kita apa adanya tanpa menghindari suara hati kita sendiri, menyangkal kesejatian kita sendiri, dan menolak ya luka-luka yang meminta untuk disembuhkan. Ya. Jadi hal-hal yang perlu diterima di tahap-tahap awal itu apa aja? Pertama, masa lalumu. Ya. Terimalah kenyataan bahwa Anda tidak dapat mengubah masa lalu atau apa yang terjadi pada Anda. Karena itu sudah jadi masa lalu gitu. Kenapa harus ditarik-tarik lagi gitu loh? Nah biasanya yang ditarik-tarik salah satunya mantan terindah. Buat apa kan? Aduh. Kalau udah jadi mantan namanya masa lalu, bukan masa depan. Masya Allah, urusan itu aja bingung gitu, ya kan? Toh namanya masa lalu, nggak bakal jadi masa depan. Kenapa masih ditarik-tarik gitu? Terindah kok mantan. Nah, ini kan perlu disadari dan perlu diterima gitu loh. Ya, jangan denial melulu gitu. Ya, thank you Manur. Nah, Anda tidak dapat mengubah bagaimana hal itu mempengaruhi perasaan Anda atau bagaimana hal itu membentuk diri Anda. Jadi cukup aja diterima. Hanya perlu diterima. Ya. Diakui tanpa harus dihindari, tanpa harus menyangkal, tanpa harus menolak. Mantan ya mantan gitu loh. Jangan beleguk. Ya. Kenapa? Karena ibarat sakral lampu, guys. Sakral lampu tuh unik. Ya. Ada nggak ya di sini? Ntar ya tak cari ya. Jadi sakral lampu itu unik, guys. Nah ini nih. Ya. Sakral lampu itu kan kalau enggak nyala on, kalau enggak ya off. Bener ya? Dia nggak bisa di tengah-tengah, guys. Bolamnya nggak bisa nyala atau nggak nyala gitu. Antara nyala atau mati. Begitu juga fokus, antara fokusnya ke masa lalu atau ke masa depan gitu loh.
Kamu maunya gimana? Gitu. Pikiran tuh begitu tuh. Ya, tapi jiwa tuh maunya tenang. Tenang adanya di mana? Di present. Dia nggak ke masa lalu, dia nggak ke masa depan. Gitu loh, ya. Jadi sakral ini nggak bisa di tengah-tengah, guys. Begitu juga soal masa lalu dan masa depan. Ya. Jadi diterima aja. Nggak usah ditarik-tarik, ya. Ntar kamu mau nyari pasangan, bandingin lagi sama mantan lah. Kumaha tuh. Kan kocak ya. Ya. Orang baru di-compare sama mantan lah. Kumaha naon atuh gitu ya. Oke? Ya dibandingin gitu. Nggak boleh guys. Masa lalu ya masa lalu. Ya. Nah, lalu hal-hal apa yang perlu diterima di awal? Yang kedua adalah orang tuamu. Ini banyak orang gagal di sini ya. Terimalah orang tua Anda apa adanya dan bagaimana mereka berperilaku kepadamu. Ini bukan berarti Anda menyetujui perlakuan mereka atau menyukainya. Tapi ini berarti menerima bahwa mereka tidak akan berubah dan melepas fantasi bahwa mereka akan pernah menjadi orang tua yang Anda inginkan. Jadi mau kamu punya orang tua yang baik, kamu punya orang tua yang buruk, ya itulah bab pembelajarannya bagi pertumbuhan jiwamu. Itulah yang belajar kamu terima. Gitu, ya. Jadi jangan fokus ke. Jadi ini tuh baik masa lalu, orang tua, itu guru guys. Guru besar. Jadi jangan ribut sama gurunya, tapi pembelajaran apa sih dari orang tua yang dijodohkan ke saya gitu. Kan kita nggak bisa milih ya. Tapi pasti ada maknanya. Pasti ada esensinya. Ya. Nah, orang tuh banyak gagal di sini, guys. Yang lucunya dia sampai akhir hayatmu ini jadi kunci. Beneran, ini jadi kunci. Karena pembelajaran paling utama datangnya dari mereka. Mau baik kah, mau buruk kah? Ya. Mereka yang pegang kunci. Mereka yang, karena dia guru, mereka yang memberi nilai. Oh, udah lulus nih dia nih. Udah paham nih pembelajaran yang dititipkan ke saya sebagai guru besarnya. Jadi restu orang tua tuh nanti yang akan menjadi raportnya kamu. Apakah kamu naik kelas atau enggak? Ya, sayangnya banyak orang gagal di sini, guys. Sayangnya, karena dia terlalu fokus ke peristiwa dan pengalamannya aja. Sehingga pembelajaran penting yang dihadirkan dari guru-guru besar itu tidak dipetik maknanya. Dan dia bisa nyangkut di situ tuh. Ya. Kalau ortu sudah meninggal tetap bisa dong. Ya kan namanya juga doa ya. Jangan kira gak nyampe, guys. Kalau nggak, ngapain kamu doa? Ngapain kamu ritual berdoa setiap hari? Kalau kamu nggak yakin itu nyampe. Ya. Rayu. Simple kan? Gitu loh.
Pertanyaannya, datangnya dari mana doanya gitu? Dari pikiran atau dari rasamu itu gitu. Ya. Nah, kalau pertanyaan, kalau udah meninggal gimana? Kok kan udah meninggal? Nah, itu pikiran tuh. Karena pikiran butuh yang namanya logika. Padahal kalau pakai batin, pakai rasa, ya, doanya itu berbeda gitu. Saya kok belum dapat rasa ya kok? Dibongkar dong. Tanya, introspeksi, kontemplasi. Kenapa? Ada kejadian apa? Ada program apa? Di bawah sadar saya. Di alam bawah sadar saya. Ya. Lalu yang ketiga adalah apa? Perjalanan hidupmu. Terimalah bahwa perjalanan penyembuhanmu akan sulit dan penuh dengan pasang surut. Dan ini akan membutuhkan usaha dan Anda mungkin membutuhkan waktu seumur hidup untuk sembuh. Dan banyak orang tuh saya ketemu orang-orang yang di penghujung ayatnya tuh nggak sembuh loh. Ya. Dan saya dikasih lihat itu tuh karena ada esensinya. Ya. Sampai-sampai dia nggak selesai dengan ini, diturunin ke anak cucunya. Gitu. Ya. Dan warisan-warisan pola asuh yang salah itu tuh terulang kembali di bawah di generasi berikutnya gitu. Apakah kamu mau menjadi udah nongkrong di tempat beginian, di room-room yang lain? Ya. Masih aja nggak bisa nerima gitu loh. Mau seperti itu. Gitu. Sampai akhir hayat nggak sembuh, ya ngulang lah. Kayak kamu misalnya di kelas 3, ya, kamu di kelas 3 pas ujian selama kelas 3 sampai penghujung nggak bisa lulus ujian, kamu jadi apa? Ya tinggal kelas kan. Ngulang lagi nggak? Ngulang lagi kelas 3-nya lah. Gitu. Ya. Nah, biasanya ya di tahap awal ini, masa lalu, orang tua, perjalanan hidupmu itu, ini semua diakibatkan karena kamu gak bisa nerima dirimu sendiri. Terimalah bahwa pelecehan yang Anda alami telah mempengaruhi Anda, baik yang batin, verbal, maupun fisik. Suka atau tidak suka, fokuslah pada apa yang bisa Anda lakukan sekarang untuk mengubah keadaan. Belajarlah nerima diri Anda apa adanya dan cobalah untuk fokus pada hal-hal baik yang ada di dalam dirimu. Ya. Biasanya ini karena ini belum beres. Gitu loh. Kalau ini udah beres, kamu akan tahu, ternyata ya orang tua saya tuh
Emang tugasnya begitu gitu untuk pertumbuhan jiwa saya. Oh ternyata ya pengalaman hidup tuh ya memang sempurnanya seperti itu. Ya. Terus masa lalu saya, oh iya ya, kalau saya nggak bisa nerima masa lalu, gimana saya bisa fokus ke saat ini dan masa depan. Nah, semua bermulanya dari sini. Gitu. Iya, nggak ada yang kebetulan. Semua sudah sempurna kok. Kalau mau diterima. Kalau lo ya. Contohnya kita fokus pada hal-hal baik pada diri gimana? Orang lain mungkin ya kena mental sampai dia bisa menyakiti orang lain. Kamu belum sampai harus menyakiti orang lain. Itu hal baik sebenarnya. Ya. Ada orang yang tanda kutip ya masih menggendong dendam, kepahitan sampai di titik dia hanya fokus balas dendam. Kamu nggak sampai kayak gitu. Itu hal baik sebenarnya. Pertanyaannya, disadari nggak? Disadari nggak? Ya. Orang mau jalan aja harus pakai alat bantu. Mau buang air harus pakai alat bantu. Ya, kamu masih bisa. Itu kan hal baik dari diri kita sebenarnya. Disadari nggak? Gitu. Yang pasti kalau nggak disadari, artinya fokusnya masih ke hal-hal negatif, masa lalu. Gitu. Astri, berarti harus dibandingkan dulu. Ya paling nggak ngaca lah. Kadang-kadang kita lupa ngaca sih, nyalain orang tuh iblis kok, iya, jahat sama saya. Zolimin saya terus. Pas dia ngaca, loh kok betanduk aku. Ternyata sama juga bohong, bodoh wae ya. Ternyata saya juga iblis ke diri saya sendiri. Karena saya saking membenci dan saya fokus ke orang lain, ingin balas dendam sampai di titik tuh saya nggak peduli, nggak ngurus diri saya sendiri. Ya. Ngurusin orang aja. Kalau ngurusin orang tuh semangat tuh dia. Gua nggak bakal lupa lo ya. Lu giniin gua lo ya. Pokoknya lu kalau lu sampai di titik lu nggak tersakiti, gua nggak bakal tidur tenang gitu lah. Aduh. Itu sama aja istilahnya. Berharap orang celaka ya dengan meminum racun gitu loh. Dia minum racun tapi yang diharapkan orang celaka adalah orang lain. Kalau nggak bisa diterima, rusak kamu hidupnya. Gitu. Pernah dengar nggak? Melihat buruk rupa cermin apa sih? Cermin dipecah ya. Ya.
Pokoknya intinya adalah di saat dia ngeliat cermin buruk rupa, cerminnya dipecah, dibelah gitu. Ya itu sama. Gitu loh. Buruk rupa cermin dibelah, ya betul. Maklumnya saya bukan tukang pantun sih. Ya. Padahal yang buruk rupa bukan cerminnya. Nah. Aduh. Kalau sering merasa diri yang buruk, ya tetap aja itu. Pasti ada alasannya gitu loh. Ada reasoningnya. Jadi semua kembali fokusnya ke diri sendiri dulu guys. Gak bisa guys, gak bisa. Kamu gak akan mudah kesini, gak akan mudah. Bisa, tapi susah kalau ini belum selesai. Ya. Loh, kalau dia udah bisa ngeliat diri sendiri apa adanya, ya, saya ini unik dan otentik gitu loh. Nggak perlu mirip kayak Tom Mingse guys, ya kan? Karena saya nggak mungkin jadi Tom Mingse nggak mungkin jadi saya gitu. Aduh, ya kan? Unik dan otentik gitu loh ya. Betul. Tolong minggir sedikit, Tom Mingse, ya. Kan lebih banyak ucap syukur gitu loh. Dan saya tuh bukan tipikal orang tuh yang lebay ya. Yang dikit-dikit harus menunjukkan bagaimana cara bersyukur kepada Sang Pencipta gitu. Karena itu subjektif guys. Gak perlu diekspresikan gitu. Karena itu urusan saya sama beliau. Ya. Itu subjektif dan itu eksklusif. Hanya saya dan dia gitu. Apakah saya harus menunjukkan ke orang lain gitu supaya saya bisa dinilai? Yang penting kan adalah tindak lakunya itu kan minimal tuh ada lah ya sedikit trigger kepada yang terkoneksi untuk baliknya ke dia kalian. Apa yang disampaikan dari awal tuh kan soal pengenalan diri ya. Jadi esensinya kalian kenal diri kalian sendiri. Kenapa? Di saat kalian kenal diri kalian sendiri, kalian akan kenal dia kok. Ya urusan itu kan nggak perlu diajarin. Yang penting adalah teman-teman berusaha, ya, praktek, kenalilah diri kalian sendiri, berdaulatlah atas pilihan-pilihanmu sendiri, emosimu sendiri, pikiranmu sendiri, sampai yang namanya itu mampu melampaui apa yang harus dilampaui. Luka batin, dogma, doktrin, belief system yang salah, mental block. Ya, yang terakhir adalah melepaskan kegagalan, kepedihan, kesakitan yang semua terjadi di masa lalu.
Jadi ciri-ciri orang yang sudah bisa ya berada di jalan penerimaan diri, pada saat dia introspeksi, punya kemampuan untuk melepaskan masa lalu. Masa lalu tidak lagi menjadi tidak lagi menjadi sebuah mimpi buruk, tapi adalah sebuah proses. Dan yang berikut adalah benar-benar mulai mendengarkan diri sendiri dan orang-orang yang dihadirkan yang ternyata membawa pesan untuk kita. Jadi ngalir tuh saya tuh, ketemu ini, ketemu itu, ketemu ini, belajar itu, belajar ini, diarahin sampai di titik tuh setiap ketemu sama orang tuh ada puzzle-nya. Saya kumpulin semuanya, saya rakit. Oh, ternyata ada pesan khusus yang dititipkan untuk jiwa saya gitu, biar bisa bertumbuh. Lalu yang berikut adalah terasa aman, tenang, bahkan di tengah ketidakpastian dan kekacauan yang dimana belum ditemukan solusi sementaranya. Nah ini cenderung di awal nih hadir ini. Kok saya tenang Eko ya? Ya karena kamu udah fokus karena batinmu sendiri. Ini solusi belum ada loh kok. Tapi kenapa saya bisa tenang ya? Aman ya? Nggak kayak dulu gitu loh. Nah itu udah ciri-ciri tuh. On the right track. Dan yang terakhir yaitu memiliki koneksi dan cukup rendah hati untuk bercerita, berekspresi, bahkan untuk meminta bantuan. Nah, ini juga nih ya salah satu pertanda. Jadi pada saat dia mulai bisa menerima dirinya sendiri, dia tuh nggak peduli gitu loh pada saat dia bercerita, berekspresi apa adanya soal pengalaman hidupnya dia, bahkan soal keburukan dia sendiri. Ya, dia tidak terpengaruh gitu loh dengan opini-opini orang yang di luar. Sampai di titik meminta bantuan gitu loh. Kenapa? Karena dia belajar soal rendah hati. Bukan rendah diri ya, bedain ya. Rendah hati. Gitu. Jadi kamu mau kamu setinggi apapun juga, kamu nggak pernah tuh takut di saat kamu bisa merendahkan hatimu. Nah kalau menurut saya ini harus ada guys. Rendah hati. Dulu saya belajar ilmu tertinggi yaitu merendahkan hati. Nah, baik kamu lagi di bawah maupun di atas, ini penting nih, kepake nih.
dulu belajar dikasih tahu apa, tawadu ya. Ini nih, karena waktu kamu lagi di bawah butuh ini, waktu lagi di atas butuh ini juga. Ya, kalau enggak, wes tinggi hati itu, rendah hati nanti. Wah, ini gara-gara gua kan, ya kan. Dan seiring waktu berproses, semakin lama semakin terasa penerimaan lebih bisa cepat dihadirkan di saat sebuah peristiwa dialami, apakah itu peristiwa buruk ataupun baik. Ya. Dan indikatornya adalah hadirnya netralitas di saat penerimaan sudah menjadi program responmu yang baru, dan itu yang akan merubah realitamu. Jadi dari penerimaan masuk ke netralitas, dari netralitas disitulah kamu tahu apa yang perlu dikoreksi. Ya, di saat kamu bisa mengkoreksi apa yang perlu dikoreksi, realitamu berubah, guys. Jadi kalau kamu bingung soal apa sih penerimaan, mulai aja dengan diri sendiri deh. Nerima dirimu sendiri gitu. Ya, omang. Ya. Supaya nanti kesini gampang, kesini gampang, kesini gampang. Masa kamu menerima dirimu aja susah? Kita sadar kita kembali ke kebiasaan lama, balik lagi ke netral, nggak usah menyesali, karena setiap hari, setiap jam, setiap menit kamu selalu punya pilihan kok, setiap detik. Oke, kemarin bablas, nggak fokus, yowes saya terima. Netral lagi dia. Begitu netral, tahu kan apa yang dikoreksi. Nah, baru diusahakan. Malam. Jadi semua bermulanya dari sini sih sebenarnya, penerimaan atas dirimu sendiri. Di saat ini udah selesai urusan pengalaman hidup, orang tua, masa lalu, lebih mudah, guys. Ini dulu, minimal nggak nyalain diri sendirilah gitu. Ya, tapi belajar untuk mulai menerima diri apa adanya, pelan-pelan baru timbulkan kasih sayang.